Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, bahwa memang Snok-Horgonya ini sudah mempelajari peta mentalitas dari bangsa Indonesia supaya bisa ditundukkan Belanda. Di antaranya, kalau ada orang Arab datang ke Indonesia, mereka itu merasa minder dan sangat takdim, apalagi mengaku cucu Nabi. Akhirnya Snok-Horgonya itu berupaya dengan pemerintah kolonial Belanda mendatangkan Habib Utsman bin Yahya ke Indonesia dan langsung mengaku menjadi cucu Nabi besar Muhammad SAW. Kalau secara sadar di Indonesia, ulama-ulama Indonesia yang hebat, secara internasional ulama Indonesia ini juga hebat. Belum ada yang melihat Nabi Muhammad SAW secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita ikuti video dari Habib Umar bin Hafid berikut ini. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من المهيمن. Sahabat muslim dimanapun berada, dari video tersebut di dalam suatu acara Habib Umar bin Hafid bisa melihat kehadiran Rasulullah SAW. Ini yang diklaim para jamaah secara umum. Menurut pendapat kami, 99% saya tidak percaya dan itu adalah kebohongan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? "Shh, diam semua. Nabi sedang masuk." Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini khurafat, minal makdzubah. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini parahnya. Semua itu adalah tipuan belaka. Karena apa? Tidak ada dalil yang bisa terverifikasi bahwa Nabi bisa hadir secara langsung, dilihat secara sadar ke suatu tempat. Karena Rasulullah sudah meninggal. Ini kalau kita membicarakan secara dalil, tidak ada dalil yang bisa direkomendasi, yang bisa menjadi rujukan bahwa bisa melihat Rasulullah SAW secara langsung. Dan itu hanya klaim seorang. Walaupun saya sendiri, kalau cuma semacam itu ya bisa. What? Rasulullah hadir, semacam itu. Dan mengaku melihat Rasulullah hadir. Semua orang bisa melakukan itu. Karena itu semua adalah tipuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain lagi kalau melihat di alam mimpi, ini baru dalilnya terverifikasi, hadisnya terverifikasi. Kalau secara sadar, di Indonesia, ulama-ulama Indonesia yang hebat, secara internasional ulama Indonesia ini juga hebat. Belum ada yang melihat Nabi Muhammad SAW secara langsung.
Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Bayai Hamid yang waliullah itu tidak pernah selama hidupnya melihat Rasulullah secara langsung atau melihat arwahnya begitu. Dan ulama-ulama yang lain sepanjang sejarah seperti Bayai Khalil Bangkalan, tidak ada riwayatnya bertemu Rasulullah secara langsung. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau dulu saya sendiri percaya Habib Umar bin Hafid ini bisa melihat Rasulullah saat bersolawat atau apa dalam suatu acara. Kalau sekarang saat tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang dulu saya percaya 100% atau 99%, saat ini 99% saya tidak percaya, karena mereka ini sebenarnya hakikatnya kalau kita mempelajari sejarah seperti yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, bahwa memang Snok Horgonya ini sudah mempelajari peta mentalitas dari bangsa Indonesia supaya bisa ditundukkan Belanda. Di antaranya, kalau ada orang Arab datang ke Indonesia, mereka itu merasa minder dan sangat takdim, apalagi mengaku cucu Nabi. Akhirnya Snok Horgonya itu berupaya dengan pemerintah kolonial Belanda mendatangkan Habib Usman bin Yahya ke Indonesia dan langsung mengaku menjadi cucu Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah upaya dari Snok Horgonya. Ini adalah sejarah yang perlu kita semua tahu. Jadi Ba'alwi Habaib di Indonesia itu sebenarnya mereka penjajah yang dibawa oleh Belanda. Karena apa? Kalau Belanda sendiri mengatur para ulama Indonesia waktu itu tidak bisa. Kalau ada yang mengaku menjadi cucu Rasulullah, pasti agak takut semacam itu zaman dulu. Jangankan zaman dulu, saya waktu sebelum Kiai Imad aja takut sama Habib Rizik, Habib Bahar itu karena cucu Nabi. Ternyata setelah dites DNA, secara logika umum tidak masuk. Mereka justru asal usulnya adalah orang Yahudi Askenazi yang menjadi musuh Islam sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat muslim dimanapun berada, tentang masalah bisa melihat Nabi secara yaqdoh, secara yaqodoh, atau secara sadar seperti Habib Umar bin Hafid, ini bukan hanya saya, para ulama secara internasional pun mengkutuk perbuatan semacam ini dan dianggap sebagai sebuah penipuan. Saya kira sahabat muslim dimanapun berada yang masih sadar, lihatlah beberapa ceramah di YouTube yang terkait dengan Habib Umar bin Hafid yang bisa melihat Rasulullah secara langsung. Mereka para ulama banyak yang mengatakan itu adalah penipuan. Sahabat muslim dimanapun berada, permasalahan lain dari kebohongan para habaib Ba'alwi di Indonesia itu adalah mereka yang masih menunjukkan sisa-sisa peninggalan Rasulullah di Indonesia, mulai dari anggota badan Nabi besar Muhammad SAW, seperti rambut beliau, rambut Nabi masih tersisa. Ini positif dusta. Siapa yang mengaku memiliki rambutnya Nabi Muhammad, maka dia telah berbohong. Gamis Rasulullah masih ada, ya dusta ini. Mereka inilah orang-orang yang mencari duit atas nama Rasulullah SAW. Termasuk tongkat Nabi yang dibawa-bawa ke Indonesia itu, baju Nabi, sandal Nabi. Bukan hanya orang awam yang ditipu, santri banyak yang ditipu. Bahkan salah satu ulama nasional di Indonesia yang saat ini masih hidup mencium sandal Rasulullah, tidak memverifikasi lebih dulu keabsahannya. Ya sama dengan para Ba'alwi ini, mempercayai mereka itu keturunan Nabi tanpa memverifikasi dalil yang ditulis Kiai Imad. Pokoknya husnudzon. Ini sisa-sisa peninggalan Rasulullah ini juga husnudzon. Hancur semua kalau ikut kiai semacam ini. Sudah sejajaran kiai nasional masih husnudzon terhadap sandal Rasulullah. Inilah yang perlu diruqyah sebenarnya. Apa ya, sandal ya, secara logika kalau misalnya sandalnya Kanjeng Nabi itu masih benar-benar ada, ya otomatis yang menyimpannya itu adalah keluarga Nabi yang dekat di sana, bukan malah dibawa ke Indonesia sini. Jadi tidak masuk logika. Lagian kalau misalkan pada masa Kanjeng Nabi kok sandalnya sudah keren seperti ini, kan berbeda ya sandal zaman dulu dengan
sendal zaman sekarang. Dan harusnya kita itu pakai logika, tidak mudah atau tidak gampang terpengaruh atau terprovokasi dengan hal-hal seperti ini. Dan sangat disayangkan sekali apa yang dilakukan oleh seorang dai atau penceramah bernama Buya Yahya ini. Kenapa dia yang dianggap sebagai tokoh yang belakangan juga sangat getol membela Ba'alawi ini kok sampai mencium sendal seperti ini? Sangat disayangkan. Asli tolol bersa asli. Kalau husnudzon terus tanpa kita mencari dalil atau petunjuk keaslian dari semua itu. Sekali lagi, bukan hanya saya yang tidak percaya terhadap semua peninggalan Nabi itu, bukan hanya saya. Para ulama internasional banyak yang menyatakan itu semua adalah bentuk-bentuk penipuan oknum-oknum yang mengatasnamakan Rasulullah SAW. Bahkan dinyatakan oleh para ulama internasional, ahli sejarah sejak zaman dulu, ahli sejarah menyatakan tidak ada yang tersisa dari peninggalan Rasulullah SAW seperti yang dimaksud tadi. Dan di Indonesia kok masih ada rambut Rasulullah, tongkat Rasulullah, air keringat Rasulullah, darah Rasulullah. Cobalah hal semacam ini para ulama NU bersuara. Jangan sampai orang-orang Nahdliyin ini dijadikan tumbal atas nama Nabi untuk mengeksploitasi harta dan keimanan mereka terhadap orang-orang yang mengatasnamakan Rasulullah ini. Sahabat muslim dimanapun berada, saatnya para ulama Indonesia, kiai Indonesia bangkit. Jangan menjadi kiai yang bodoh di akhir zaman ini. Bodoh bagaimana? Ada petunjuk, ada dalil, tidak mau melihat, husnudzon terus. Cobalah orang-orang yang husnudzon terus ini akan tergilas oleh zaman, bahwa mereka itu sebenarnya orang-orang yang tidak punya kemampuan berpikir tentang hal yang terjadi pada akhir zaman, terutama setelah terbukanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hanya orang Indonesia. Permasalahan habaib ya hanya di Indonesia yang paling ramai. Mereka ini jelas-jelas bukan keturunan Rasulullah, husnudzon saja. Kenapa menjadi bodoh mendadak semacam itu? Kalau husnudzon terus, jelas-jelas mereka ini adalah orang-orang yang dibawa penjajah, masih tidak mau tahu itu. Pura-pura tidak mengenal sejarah. Mungkin karena ada keterkaitan mereka terlanjur menjadi menantu mereka. Kalau ada yang sudah punya menantu Ba'alawi, tentu inginnya dianggap itu anak keturunannya menjadi cucu dari Rasulullah SAW. Justru sebaliknya menjadi cucu Yahudi, musuh besar dari Islam sedunia ini. Sahabat muslim dimanapun berada, faktanya akhlakul karimah Rasulullah tidak nampak pada mereka, yang selalu mengatakan dalam diri saya mengalir darah suci Nabi besar Muhammad SAW. Bohong ini, bohong. Kalau mereka ini cucu Rasulullah tidak akan mengatakan hei anjing, hai babi. Orang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai taris, pasang taris? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Apalagi mendoakan jelek istananya Jokowi seperti istana iblis, bilang semacam itu. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat. Bahkan bilang presiden goblok. Ini cucu Rasulullah dari pinggir mana?
cucu Rasulullah dari arah mana. Justru inilah bentuk dari oknum Yahudi atau orang-orang Yahudi yang ingin menguasai bangsa Indonesia ini. Mereka ini perbuatannya sudah komplit di Indonesia. Sejarah sudah diacak-acak, tapi para NU, ulama-ulama besarnya diam. Ya ternyata memang bagian dari mereka. Jadi NU ini sudah dirampas oleh mereka. Dan ini fakta Pak. Sejarah sudah dibelok-belokkan, baik sejarah bangsa ataupun sejarah NU. Makam-makam sudah dibahalwikan. Ini pura-pura tidak tahu, padahal ini kenyataan. Justru dalangnya ini adalah para pembesar habaib seperti Habib Lutfi yang sudah dikenal waliullah. Ternyata ini semua adalah penipuan mereka. Mudah-mudahan semua kejadian ini membuat ulama-ulama Indonesia terutama ini sadar kembali kepada jalan yang benar sesuai tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.